Kita mulai. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran dengan baik? Jelas, Pak. Terdengar. Layarnya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, kita mulai kuliah pertama kita. Selamat datang di mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi Pembangunan. Jadi nama mata kuliahnya masih Dasar-Dasar Komunikasi Pembangunan, tapi untuk kelas yang lain namanya Komunikasi Pembangunan saja. Beda kode mata kuliahnya, tapi intinya sama, karena kita harus menghilangkan di kurikulum yang baru, kita harus menghilangkan kata-kata dasar, ya. Hapus nama dasarnya. Tapi ini karena Anda masih mahasiswa yang kurikulum yang bukan K20, ya, masih harus menggunakan panduan kurikulum yang lama, ya. Baik, kita mulai. Jadi mohon maaf tadi ada perbedaan linknya, ya. Tapi saya dapat linknya dari sekretariat. Jadi pas ditunggu-tunggu kok cuma saya dan Bu Anissa yang muncul di link, ya. Baik, mata kuliah kita mengenai dasar-dasar komunikasi. Jadi mata kuliahnya namanya Dasar-Dasar Komunikasi Pembangunan, ya. Kode mata kuliahnya KPM 210, PS-nya 3, dengan 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum, ya. Nah, rencananya di kelas ini ada 3 orang yang mengajar, ya. Yang saya beri warna tebal, ya. Jadi ada Ibu Anissa, Utami Seminar, kemudian saya, Dwi Satono, kemudian Pak Hadianto, ya. Nah, apa deskripsi dari mata kuliah ini? Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa membahas pentingnya komunikasi di dalam pembangunan, ya, dan perubahan sosial. Jadi untuk kalau mahasiswa IPB kan sudah mendapat topik komunikasi dan topik pembangunan dan perubahan sosial di sosiologi umum, ya. Ini semester berapa? 3, 5, 5, Pak. Ya, tapi kan waktu semester 1 atau 2 sudah mendapat, ya, di mata kuliah sosiologi. Isu-isu pembangunan, definisi konsep pembangunan, komunikasi pembangunan, peran dan kompetensi yang dimiliki oleh komunikator pembangunan, nilai-nilai inti dari komunikasi pembangunan, media komunikasi pembangunan, domain dan profesi komunikasi pembangunan. Ya, sekarang ya, profesi komunikasi pembangunan makin penting, ya. Kuliah ini diorganisasi dalam 14 sesi, memerlukan waktu 40 menit pertemuan tatap muka di perkuliahan untuk 1, ya. Kemudian ditambah dengan tugas-tugas individual, ya. Nah, desain awalnya ada PPT bernarasi, ya, yang Anda bisa akses di LMS-IPB maupun di YouTube, ya, linknya. Jadi ada PPT bernarasi kurang lebih mungkin ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ya, untuk supaya Anda bisa mendengarkan kuliah ini. Nah, nilainya kita menggunakan standar IPB, ya. Jadi ini sebelah kiri ada huruf mutu AB, A, AB, B, BC dan seterusnya.
Nah, nilai itu ditentukan basis evaluasi ya, yang terdiri dari aktivitas partisipatif. Ya. Partisipatif, terutama di praktikum, ya. Kemudian hasil proyek based learning, jadi sekarang ditekankan untuk mahasiswa diberi tugas-tugas tertentu, yang nanti di bagian praktikum mungkin ada yang diminta membuat misalnya apa ya, materi komunikasi pembangunan dengan YouTube misalnya, dan nanti di akhir semester ada kegiatan ya, semua kelas ada lombanya ya dari tugas akhir tadi. Ya. Ini tugasnya berkelompok atau apa, nanti akan lebih detail di asisten praktikum ya yang menjelaskan. Kemudian kognitif atau pengetahuan ya, ini masih di praktikum ada 10%. Kemudian UTS dan UAS. Ya. Jadi dalam sistem penilaian yang baru sekarang nilai praktikum itu kurang lebih bisa 50%-nya ya dari nilai akhir. Apa yang akan kita pelajari pada topik pertama, kita jelaskan mengenai kontrak perkuliahan. Ya. Kontrak perkuliahan ini yang sedang kita bicarakan. Kemudian setelah selesai akan kita bicarakan mengenai pendahuluan, yaitu bagaimana gambaran tentang komunikasi pembangunan. Ya. Apa sih komunikasi pembangunan dan apa bedanya nanti dengan komunikasi, ya, mata kuliah komunikasi. Yang kedua adalah kita bicarakan mengenai pendekatan, isu-isu dan masalah utama pembangunan. Nah, pendekatan ini yang dimaksud adalah pendekatan pembangunan ya. Jadi kalau saya kira di sosiologi umum di bagian terakhir ya, perubahan sosial, Anda kan ada teori-teori modernisasi, ada teori apa lagi? Masih ingat? Ketergantungan ya. Teori modernisasi, teori ketergantungan, kemudian ada teori-teori yang lain, ada yang terkait dengan partisipatif, ya, gender, ketimpangan, dan kemudian isu-isu dan masalah utama pembangunan. Jadi tentunya masalah utama pembangunan adalah yang menyangkut masalah sosial utamanya ya, terkait dengan manusia. Jadi masalah sosial, nah masalah sosial itu ada kaitannya dengan, ada yang terkait dengan perilaku manusia, ya, dan ada yang memang merupakan akibat dari kejadian alam, tapi kemudian menyebabkan ya masalah di sosial, seperti banjir atau ya, turun dan sebagainya. Topik ketiga kita bicarakan mengenai proses komunikasi manusia. Ya, jadi komunikasi sebagai proses itu dinamis misalnya ya, dan kemudian menghasilkan makna. Dan kemudian apa saja unsur-unsur komunikasinya. Bab 4 kita bicara sejarah studi komunikasi dan komunikasi pembangunan. Ya. Jadi ya apa sih, kenapa sih kemudian komunikasi menjadi masalah yang perlu dipelajari secara teoritis, ya. Kemudian ada studi komunikasi menurut tradisi atau bidang kajian, itu yang akan dipelajari ini. Kemudian yang kelima adalah model-model komunikasi, ya. Jadi model, apa itu model, ya? Kalau dalam model komunikasi itu apa saja? Secara singkat ada yang model Berlo dan sebagainya. Nah, kalau kita gabungkan ada model linear, ada model yang interaktif, itu adalah model-model komunikasi. Ya. Tentunya ini juga tergantung, kalau dikaitkan dengan pembangunan, tadi adalah tergantung dari pendekatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh satu negara. Ya. Kemudian yang keenam kita bicarakan mengenai pesan verbal dan non verbal ya di dalam komunikasi. Nah di sosiologi umum saya kira sudah disampaikan juga ya, verbal terkait dengan tulis menulis, ya, non verbal ada soal
gerakan tangan, mimik, dan sebagainya, lambang-lambang lalu lintas, dan sebagainya. Yang tentunya pesan-pesan verbal dan non-verbal itu juga terkait dengan budaya dari masing-masing. Ya. Ada yang pesan verbalnya itu sangat eksplisit, tapi ada yang syarat dengan simbol atau bahasa yang singkat, tidak terlalu lugas, ya. Nah, itu terkait dengan budaya. Kemudian yang ketujuh adalah terkait dengan persepsi dan komunikasi. Bagaimana persepsi tiap orang itu dibentuk, ya. Ada yang berdasarkan pengalaman, ya. Ya tentunya kita memandang satu gambar yang sama bisa menghasilkan persepsi yang berbeda. Ya. Itu akan kita bahas di bab 7. Kemudian setelah itu ada ujian tengah semester yang terjadwal di IPB, ya. Kemudian pada sesi UAS kita bicarakan mengenai kemampuan komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, ya. Apa yang menjadi daya tarik sehingga orang mau berinteraksi dengan orang lain, misalnya, apa yang dibicarakan dan sebagainya. Dan topik 9 adalah komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Ya, dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan juga bahwa kita banyak atau pemerintah banyak membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok, ada kelompok tani, ada kelompok misalnya wanita tani, ada kelompok macam-macam lah untuk program-program bantuan, ya. Kemudian itu banyak dibentuk kelompok, sehingga di situ terjadi proses komunikasi kelompok. Apa saja yang membuat komunikasi kelompok itu efektif dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 kita bicarakan mengenai public speaking atau berbicara di depan umum, ya. Jadi khalayaknya relatif banyak dibanding dengan kelompok tadi. Misalnya ya seperti seminar, kuliah ini juga termasuk public speaking. Cuma karena online kan Anda tidak bisa melihat misalnya mimik gerakan kaki saya posisinya di mana gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ke-11 kita bicarakan mengenai pendekatan dan lingkup komunikasi pembangunan. Apa saja sih, ya, yang atau terapannya di dalam praktek sehari-hari, ya. Ya, ini kan kaitannya dengan penerapan komunikasi di dalam pembangunan. Misalnya kan kita gunakan dalam kegiatan penyuluhan, ya. Atau sekarang kan misalnya banyak diinformasikan hal-hal baru terkait dengan masalah apa? COVID, ya. Dan kita tadinya tidak tahu apa-apa tentang COVID, tapi sekarang banyak informasi yang disampaikan melalui media massa, misalnya, atau melalui ceramah-ceramah dan sebagainya. Ya. Ada penyuluhan pertanian, ada penyuluhan sudah melebar ke penyuluhan lingkungan, ya. Penyuluhan bahkan ada yang di Direktorat Jenderal Pajak ada penyuluhan pajak, ya. Kemudian bab 12 kita bicarakan nilai-nilai inti dari komunikasi pembangunan. Ya, apa sih sebenarnya inti dari komunikasi pembangunan? Ya, misalnya kan egalitas, ya, pemberdayaan dan sebagainya. Kemudian bab 13 kita bicarakan mengenai media komunikasi pembangunan. Ya, sekarang kita banyak memanfaatkan media komunikasi, ya, termasuk kuliah kita itu kan menggunakan media komunikasi secara online, baik yang sinkronus maupun yang sifatnya asinkronus, ya. Seperti Zoom ini ya sifatnya sinkronus kan. Nah. Kemudian yang ke-14 adalah kita bicarakan mengenai domain dan profesi komunikasi pembangunan, ya. Jadi makin ya peranan ilmu-ilmu sosial, ilmuwan sosial di dalam pembangunan itu makin diperhitungkan, ya. Ya karena banyak pembangunan-pembangunan yang hanya mengandalkan para ilmuwan teknis, ya, insinyur-insinyur, tapi kemudian menghasilkan perilaku manusia yang kurang mendukung pembangunan. Ya. Mungkin kalau yang sering lewat jalan tol dulu masih kita lihat orang menyeberang jalan tol, ya, dengan seenaknya.
padahal kan sudah dipagar misalnya. Itu karena ya ketika membuat jalan tol di tengahnya, itu masyarakat yang kanan kiri jalan tol itu kan mungkin dulu bersaudara, ya, tapi tidak diberi fasilitas untuk menyeberang. Nah, itu topik yang kita bicarakan, kemudian kita masuk ke UAS, ya, dan itu mengikuti jadwal yang diberikan oleh IPB. Nah, tata tertib perkuliahan bahwa yang pertama peserta kuliah dan praktikum dianggap sah apabila tercantum di dalam daftar hadir. Ya. Jadi pastikan nama Anda terdaftar, ya, di daftar hadir. Dari linknya palingnya di IPB Mobile untuk mahasiswa, dan linknya yang lainnya ada di kursi IPB, ya. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah dan praktikum. Ya, peraturannya adalah 100%. Nah, nanti kalau terpaksa tidak bisa masuk, ada izinnya. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring, ya, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan. Mahasiswa memperoleh link kelas virtual dari dosen atau tim sekretariat departemen sesuai aplikasi virtual pembelajaran yang diterapkan. Ya. Jadi saya memperoleh linknya dari sekretariat, tapi Anda mungkin tadi memperoleh linknya dari koordinator mata kuliah, dibuat link baru, ya, jadi bisa nggak ketemu. Kemudian dosen, mahasiswa, dan asisten praktikum berpakaian sopan dan rapi dengan memperhatikan etika dan estetika ruangan, ya, pada saat menggunakan aplikasi virtual pembelajaran. Mahasiswa harus sudah bergabung di forum, ya, pembelajaran 10 menit sebelum jadwal, ya, dimulai, ya, sebagai bukti presensi kehadiran dan aktifan. Dosen dan asisten wajib memulai kuliah dan praktikum tepat waktu, ya, di forum virtual kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya. Mahasiswa yang terlambat bergabung lebih dari 15 menit sesudah kuliah atau praktikum dimulai tidak diperkenankan masuk ke dalam forum virtual, ya, dan dianggap lalai kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya kepada dosen. Nah, jadi kita sudah ada WAG, ya. Jadi Anda bisa memberitahukan sebelumnya, maaf saya terlambat kuliah karena ada keperluan yang sangat penting, ya. Nah, mahasiswa yang hadir dalam kuliah atau praktikum wajib mengisi daftar hadir kuliah dan praktikum, ya, di kursi IPB, ACID, dan IPB Mobile Correspondent, ya, student untuk mahasiswa yang IPB ini. Tapi untuk mahasiswa yang di luar kan saya nggak tahu sudah dapat nomornya apa belum. Ya. Mungkin di sini saja. Mahasiswa yang lalai tidak mengisi daftar hadir atau presensi dianggap lalai, ya, mengikuti kuliah dan praktikum pada jam kuliah atau praktikum yang bersangkutan. Nah, mahasiswa yang titip atau dititipkan untuk mengisi daftar hadir kuliah praktikum, keduanya diberi sanksi, ya, dengan nilai huruf mutu E. Ya, nanti wajib mengulang. Selama mengikuti kuliah, wajib mengaktifkan fungsi video, ya, selama perkuliahan daring berlangsung sebagai bukti kehadiran dan keaktifan, kecuali terkendala sinyal, ya. Jadi kalau memang sinyalnya bermasalah, Anda kirim saja di WAG-nya, ya. Maaf saya ada masalah sinyal. Jadi bisa dinonaktifkan videonya, ya, tapi tetap mengikuti. Mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses link, ya, wajib memberitahu kepada dosen, ya, atau asisten. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas izin dosen, ya. Kemudian mahasiswa yang karena keperluan sangat mendesak terpaksa meninggalkan forum pembelajaran wajib meminta izin, ya, kepada dosen atau dosen praktikum, yang melalui WAG saja, ya. Nah,
Karena kalau di WAG kan tercatat ya. Kalau di sini pesan di sini nanti ini hilang. Tapi kalau di WAG ya itu akan tercatat. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah atau praktikum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen mata kuliah ya karena alasan yang sangat penting ya, yang harus bersangkutan tadi selamat-selamatnya pada hari kuliah atau praktikum berikutnya. Jadi membuat tertulis ya, dikirim. Bisa difoto, dikirim. Selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti kuliah praktikum ya kepada Ketua Departemen SKPM melalui ya SIMAK IPB, melalui SIMAK SKPM. Nah, jika izin karena mengikuti kegiatan kemahasiswaan, ya, Anda sampai tidak ikut kuliah, maka izin itu adalah dari Wakil Rektor IPB bidang akademik dan kemahasiswaan, ya, melalui Direktorat Kemahasiswaan IPB atau Ketua Departemen SKPM. Biasanya IPB kalau ada kegiatan misalnya lomba-lomba nasional, kan tentunya ada surat dari Wakil Rektor yang menyatakan mahasiswa ini ikut lomba kegiatan tersebut, ya, sehingga tidak dapat mengikuti kuliah atau praktikum. Izin tidak kuliah karena sakit atau alasan lain itu dapat diberikan maksimum 20%, jadi maksimum 3 kali pertemuan kuliah. Ya. Yang lebih dari 3 kali, maka tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Nah, siapa yang terkena cekal tadi tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, itu akan diumumkan oleh tim sekretariat. Ya. Suara saya masih kedengaran? Karena hujan. Jelas Pak, jelas. Ya. Oke. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS adalah mahasiswa yang hadir sekurang-kurangnya minimal 4 kali pertemuan kuliah. Ya. Jadi kalau di UTS jangan sampai dikumpulkan di UTS tidak masuk kalau terpaksa. Ya. Kalau 4 kali kuliah masih boleh, tapi kalau hanya 3 kali kuliah tidak boleh ikut UTS. Ya. Nah, mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang hadir minimal 11 kali. Ya. Jadi kalau di UTS-nya udah 4 kali tidak masuk, tidak boleh ikut UTS. Ya. Nah, di UAS karena minimal 11 kali, tadi 4 kali nggak masuk, berarti kan tinggal 10 ya. Berarti nggak bisa ikut UAS juga. Nah, ini mahasiswa harus mengikuti peraturannya, enroll ya di Korsi PB, wajib mempersiapkan semua peralatan, laptop, kuota, sinyal yang mendukung pelaksanaan UTS dan UAS daring, ya minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Kalau perlu yang tinggalnya di kampung perlu pergi ke kota gitu ya, supaya sinyalnya kuat. Nah, ada yang disarankan ya bisa juga menumpang di kantor-kantor pemerintah, minta izin untuk menggunakan sinyalnya. Ya. Intinya harus izin, ya. Nah, ini pengumuman nilainya 2 minggu setelah ujian berlangsung untuk UTS ya. Setelah itu yang mengenai tata tertib, kemudian ya kalau ini jadwal saya kira tidak perlu di ini. Nah, ini buku yang utama yang menjadi rujukan ya. Yang pertama adalah yang ini. Ini kumpulan dari semua topik yang kita bicarakan nanti selama 1 semester. Nah, ini adalah buku yang lainnya adalah Development Communication ya dari Mevalopoulos. Baik, saya kira itu mengenai kontrak perkuliahan kita. Ya. Sudah kelihatan? Saya. Sudah. Baik, ini sudah kita pendahuluan
mengenai dasar-dasar komunikasi pembangunan, ya, yang akan kita bicarakan pada topik pendahuluan kita adalah pertama mengenai pengantar dan aksi komunikasi pembangunan, apa itu definisi komunikasi pembangunan, ya, dan profesional komunikator dan ruang lingkup komunikasi pembangunan. Sebagai pengantar, ya, bahwa ya keberhasilan pembangunan saya kira sudah dibahas juga di Sosum, ya. Jadi pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara, ya, tentunya punya tujuan apa? Hasil pembangunan apa? Standar kehidupan yang lebih tinggi, kan? Standar kehidupan yang lebih baik. Nah, keberhasilan pembangunan di berbagai bidang itu telah menghasilkan perubahan ke arah yang diharapkan, ya, sesuai dengan tujuan pembangunan. Misalnya kita membangun jalan raya, ya, itu akan membuka akses masyarakat untuk bepergian ke daerah lain, ya, lebih mudah dan kemungkinan besar juga menjadi lebih murah, ya. Mungkin di satu daerah di luar Jawa ada orang naik ojek dari desanya, ya, sampai kota kabupaten itu memerlukan biaya Rp300.000. Ya. Jadi hanya naik ojek itu perlu biaya Rp300.000, pulang pergi Rp600.000. Contohnya, ya, karena fasilitas jalannya tidak ada. Tapi dengan dibangunnya jalan, ya, akan mempermudah perjalanan manusia dan juga distribusi barang, ya, dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya, ya, sekarang kita ada program apa, pemerintah Jokowi ada tol laut misalnya, ya. Ya, tol laut itu apa yang dibayangkan? Jadi itu adalah untuk membuka akses pulau-pulau yang masih terpencil, ya, dibuat akses dengan menggunakan kapal, ya, supaya arus lalu lintas orang dan barang itu bisa lebih lancar sehingga daerah itu tidak mengalami misalnya kekurangan bahan makanan dan sebagainya, ya. Dan orang bisa mencari pekerjaan di daerah lain kalau memang di daerah itu tidak ada pekerjaan. Itu dengan membaiknya infrastruktur, ya, jalan, ya. Apalagi sekarang dengan adanya infrastruktur untuk komunikasi, ya. Maka kita terhubung, kuliah online ini dimungkinkan, ya, dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ya. Di Jawa saja kan semua tinggal di banyak daerah, sehingga kita tidak bertemu secara langsung karena kondisi kita yang belum memungkinkan. Di sisi lain, ya, meskipun tadi bahwa dengan membaiknya infrastruktur, baik jalan, sarana prasarana transportasi, dan sarana prasarana komunikasi, ya, itu telah terjadi perubahan nilai dan pola pikir masyarakat mengarah ke yang lebih rasional dan lebih maju, ya. Tapi di sisi lain juga, ya, pembangunan itu bisa juga menimbulkan sejumlah masalah sosial, ya, yang seringkali disebut sebagai dampak negatif pembangunan. Masalah sosial yang paling ini dikhawatirkan apa misalnya? Kalau dikaitkan dengan komunikasi apa? Ada kesenjangan informasi, ya, antara orang yang punya media komunikasi yang lebih lengkap dengan orang yang tidak punya media komunikasi, ya. Ya, sekarang misalnya anak SD dipaksa kuliah
pakai daring. Jadi artinya kan satu rumah mungkin orang tuanya harus membeli HP sampai berapa biji. Ya. Anaknya 3, HP-nya harus 3 ya. Belum soal pulsanya. Misalnya. Nah, kesenjangan informasi tadi ya. Nah, jadi kesenjangan informasi antara petani kaya dengan petani miskin bisa makin lebar juga. Ya. Jadi itu antara lain adalah masalah sosial ya sebagai dampak negatif pembangunan. Kalau secara fisik, kenapa? Nah, tadi sebagian orang bisa menangkap peluang-peluang bisnis, ya. Tapi orang lain tidak bisa, sehingga akan menimbulkan kesenjangan kekayaan, ya. Orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya. Secara relatif makin memisah. Itu contoh-contoh, ya. Nah, pembangunan program-program pembangunan, misalnya di Indonesia yang selama ini dilaksanakan itu diorganisir ya melalui kementerian-kementerian dan lembaga terkait. Ya. Ada Bappenas, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, ada kementerian lain, perdagangan, ada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, Kementerian Sosial dan sebagainya. Ya. Lembaga-lembaga banyak, ya, termasuk juga LSM, yang kalau pemerintah kita secara lebih teratur itu memulai pembangunan 5 tahun, Pelita 1, ya, yang dimulai pada tahun 69, Pelita 1, 2, 3, 4, 5, itu yang tergabung dalam jangka jang 1, jangka pembangunan jangka panjang 1, ya, dan jangka jang 2 dan seterusnya. Sekarang namanya bisa beda-beda, ya, tergantung pemerintahnya memberi nama. Tapi intinya ya pemerintah membuat rencana pembangunan ya sampai tahun berapa, ya, apa saja kegiatan yang dilaksanakan, ya, dan sebagainya. Nah, tentunya dalam mengelola program-program pembangunan tersebut, orang-orang itu bekerja sama, ya, melakukan aktivitas mulai dari perencanaan hingga evaluasi untuk membangun apa saja, misalnya sebuah waduk, ya, bendungan, itu kan mulai dari perencanaan, ya, itu perlu dilakukan berbagai kegiatan koordinasi antar berbagai pihak, ya, supaya program itu bisa berjalan, ya. Ada yang bagian membebaskan lahan, ada yang bagian merencanakan bendungannya seperti apa, ya, perlu dikomunikasikan kapan. Atau kalau mau, mungkin sekarang di Pulau Jawa sedang dibangun jalan kereta api double track, ya. Jadi supaya tidak saling menunggu dari timur dan dari barat, ya, keretanya, tapi yang dari timur tetap bisa melintas, dari barat tetap bisa melintas, maka perlu dibuat jalur kereta api double track, ya. Ada jalur yang ke timur dan ada jalur yang ke barat, ya, sehingga kereta masih bisa bersimpangan, tidak mengganggu kereta yang lain, sehingga arus perjalanan kereta menjadi semakin lancar. Nah, tentunya untuk membangun itu perlu ada koordinasi. Ya. Nah, andai tanpa komunikasi, misalnya tadi pembangunan jalan kereta atau pembangunan jalan, ya, jembatan atau gedung sekolah tadi, bisakah dilakukan dengan efektif? Ya. Bisa dilakukan, tapi mungkin kurang efektif, atau bahkan bisa juga menjadi tidak efisien, ya, karena ada perbedaan. Yang kalau dalam gambaran membuat jalur kereta ketika tidak ada komunikasi dibangun dari arah timur dan dari barat sekalian, maka yang satu
ketika bertemu ternyata yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan, misalnya ya. Jadi jalannya tidak jadi. Itu contoh. Ya. Jadi di situ pentingnya komunikasi untuk tercapainya efektivitas pembangunan. Ya. Dan dikaitkan dengan masyarakat, tentunya bahwa masyarakat memahami apa sih ya pembangunan itu dilaksanakan, kenapa, perlu apa, dan sebagainya, ya, sehingga masyarakat juga bisa ikut mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, berikut disampaikan contoh-contoh aksi komunikasi pembangunan yang nanti akan mungkin lebih banyak dibahas di bagian topik 12 mungkin ya. Misalnya adalah penyuluhan pertanian melalui kelompok tani. Ya. Kampanye ASI eksklusif. Ya. Jadi pentingnya ASI eksklusif untuk bayi, ya, sebelum bayi itu makan makanan yang lain, ya, kemasukan unsur gizi yang lain. Kemudian kampanye bebas buta huruf, ya, atau kampanye yang lebih tinggi lagi adalah keaksaraan fungsional. Ya. Kampanye masuk SMK, mungkin yang belakangan di banyak, dan sekarang mungkin kampanye masuk vokasi. Ya. Jadi sekarang menurut informasi bahwa anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk perguruan tinggi itu lebih besar masuknya ke jalur vokasi, misalnya jalur vokasi atau diploma, ya, diploma 1 sampai 4, bahkan ya nanti vokasi itu ada program pasang, ya. Kemudian kampanye makan ikan bagi orang perikanan, ya. Nah, termasuk Anda MSP, kampanye makan ikan supaya orang Indonesia gemar makan ikan, ya. Ada program apa namanya? Gemari, ya, gemar makan ikan. Nah, di tingkat nasional mungkin selama ini masih banyak menggunakan pendekatan yang lebih top down, ya. Tapi di sisi lain juga ada kegiatan tokoh-tokoh masyarakat itu mengajak masyarakat, ya, untuk ber-KB, keluarga berencana. Ya. Ketua RT mengajak masyarakat untuk kerja bakti membersihkan selokan. Musyawarah rencana pembangunan di desa, ya, yang kita kenal ada musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa sampai kabupaten. Ya. Ya, ini yang bisa kita anggap lebih bottom up, ya, karena mengajak masyarakat berpartisipasi, ya, mulai dari merancang pembangunan desanya, sebenarnya apa yang diperlukan oleh desanya, ya, apa yang paling diperlukan oleh masyarakat desa itu. Karena kalau pembangunan semuanya sifatnya top down tadi, kan pemerintah di Jakarta tidak sepenuhnya memahami sebenarnya apa kebutuhan masyarakat di desa X, ya, di Pulau Timur misalnya. Ya menurut kacamata orang Jakarta, pemerintah pusat, teknologi itu diperlukan oleh masyarakat, tapi belum tentu teknologi itu yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya, ya. Nah, dalam bidang pertanian, kita kenal ada penyuluhan, dulu kita ada program BIMAS, ya, bimbingan massal, dan kemudian kita kenal ada istilah revolusi hijau, ya, dengan penerapan teknologi, berbagai teknologi, ada panca usaha tani, sabta usaha tani, dan seterusnya, kita berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, mungkin 2-3 kali lipat, ya, bahkan 4 kali lipat, karena tadinya misalnya kalau di tanaman padi setahun hanya tanam sekali untuk varietas lokal,
tetapi kemudian dengan menggunakan varietas unggul, petani dapat menanam setahun 2 kali, ya, dengan produktivitas setiap panen 2 kali lipat, berarti artinya 4 kali lipat hasilnya. Nah, proses komunikasi yang dilakukan melalui komunikasi massa, ya, misalnya menggunakan media massa melalui televisi, koran, film, ya, disebarluaskan. Ada koran Sinar Tani sekarang yang khusus untuk pertanian. Kemudian juga menggunakan pendekatan kelompok, ya, melalui wadah kelompok tani. Kemudian adalah melalui pendekatan interpersonal, ya, penyuluhan door to door, ya, dari pintu ke pintu, yang sifatnya adalah hanya ketemu dengan satu petani. Yang kita kenal ada kunjungan rumah, ya, atau kunjungan usaha tani. Nah, tentunya media komunikasi ini dilakukan secara mix, ya, secara kombinasi supaya akan dapat meningkatkan efektivitas dari kegiatan penyuluhan. Sehingga petani kita misalnya sadar, ya, atau perlu menggunakan pupuk secara teratur dengan dosis yang tepat dan memberikan pupuknya pada waktu yang tepat. Atau misalnya ada orang perikanan yang memberikan pakan ikan sesuai dosis yang tepat, ya, pada waktu yang sesuai sehingga ikan tumbuh dengan baik, ya. Nah, kegiatan komunikasi pembangunan lainnya dalam bidang pendidikan itu misalnya adalah kita ada universitas terbuka, ya. Kita punya universitas terbuka yang berpusat di mana, ya? Pondok Cabe, ya, Jakarta. Ya, itu memanfaatkan komunikasi, ya, media komunikasi dulu menggunakan televisi tahun 90-an ketika internet belum dikenal banyak, maka universitas terbuka kuliahnya adalah memanfaatkan televisi pendidikan Indonesia, ya. Sekarang tentunya mereka dengan menggunakan fasilitas internet, ya, semua melalui internet, ya. Tapi untuk program studi tertentu mulai tahun 2000-an itu universitas terbuka juga melaksanakan kegiatan tatap muka, ya. Jadi misalnya dalam satu semester satu mata kuliah itu ada 6 kali tatap muka. Kemudian contoh lain dalam bidang pendidikan ya di Cina, ya, dalam program Cernet ini, jadi intinya menyediakan layanan internet, ya, untuk inisiatif pembelajaran jarak jauh, ya. Kemudian mendukung dan menjamin implementasi sejumlah proyek internet yang penting di Cina, ya, sehingga meningkatkan mempersingkat kesenjangan antara Cina dan Barat dalam industri informasi, ya. Sehingga sekarang Cina ya berkembang begitu pesat dan Amerika kemudian memandang Cina sebagai pesaing atau ancaman, ya. Karena orang-orang Cina kan mereka bisa bekerja keras, ya, dengan upah yang lebih rendah dibanding di Amerika dengan keahlian yang sama, ya. Sehingga ya Cina bisa berkembang pesat. Soal mutu itu bertahap, ya. Mungkin dulu memproduksi barang murah tapi kurang bermutu, tapi secara bertahap mereka menghasilkan barang yang lebih bermutu. Nah, itu dengan melalui pendidikan tadi, ya. Nah, kemudian dalam bidang kesehatan ada Satelit, ya. Jadi ini organisasi nirlaba internasional yang menggunakan teknologi antar jaringan, ya, untuk melayani komunikasi kesehatan dan kebutuhan informasi ke negara-negara sedang berkembang.
Dan kemudian WHO juga mencanangkan komunikasi kesehatan. Jadi memanfaatkan media komunikasi untuk menyebarluaskan informasi tentang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan lain ada kampanye untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kebersihan lingkungan, kebersihan termasuk juga soal kamar mandi, kemudian soal mandi yang teratur, menggunakan sabun dan sebagainya. Ya. Itu termasuk juga di sini ada pemeriksaan, misalnya warga dididik untuk melakukan pemeriksaan secara teratur bak mandinya, ya, supaya diperiksa ada jentik-jentik nyamuk apa tidak. Misalnya paling tidak seminggu sekali, supaya bisa mencegah penyakit demam berdarah. Misalnya. Kemudian di era pandemi COVID-19 ini dibentuk Satgas COVID dari tingkat pemerintah pusat sampai ke desa-desa. Ya. Bahkan di desa atau kelurahan sampai di RT, ya, untuk menyampaikan informasi tentang protokol kesehatan di dalam pencegahan COVID-19. Nah, sekarang mungkin ada yang awalnya 3M misalnya ya, sekarang sudah berapa M? Ada yang 6M, 5M ya. Nah, itu bagian untuk mencegah COVID ya. Ya, masyarakat perlu mentaati protokol kesehatan tadi ya, sehingga kita dapat secara bersama-sama mencegah menyebarnya COVID meningkat ya. Paling tidak membantu untuk menurunkan jumlah penderita setiap harinya. Karena penyebarannya kan katanya sekarang makin mudah ya, makin gampang menyebar, dan yang sudah mutasi itu kan makin sulit lagi ya untuk dikendalikan. Ya, ada yang bilang asal ketemu sekilas saja sudah bisa menular. Kalau zaman dulu kan harus berdekatan ya. Yang pertama. Yang ketiga, generasi ketiga dari COVID ini makin mudah menular. Nah, tentunya kita makin susah. Ya, jangan sampai kasus COVID ini seperti zaman 100 tahun yang lalu, ya, yang disebut dengan flu Portugis, ya, flu Spanyol. Nah, flu Spanyol kan 1918 sampai 1921, ya. Yang kalau orang Jawa menyebutnya penyakit pagebluk. Sore hari menunjukkan sakit, pagi hari meninggal. Yang pagi hari sakit, sore harinya meninggal. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tapi dengan informasi yang begitu banyak, tentunya kita bisa menghindari ya kita terserang oleh COVID. Di samping kita harus meningkatkan imun kita, misalnya ya. Nah, bagaimana caranya? Pilihannya menjaga jarak dan sebagainya. Nah, dalam bidang keluarga berencana, misalnya kampanye tentang keluarga berencana di Indonesia, ya, tahun 70-an, karena tahun 60-an, awal tahun 70-an, setiap keluarga umumnya punya anak banyak. Mungkin generasi orang tua kita, ya, generasi orang tua kita, anaknya pada banyak, bahkan generasi kakek kita mungkin lebih banyak lagi, ya. Mungkin kakek saya dari ibu adalah 14 bersaudara, ya. Kemudian tenaga penyuluh, cuman kebetulan kalau kakek saya dari ibu 14 bersaudara, cuman nenek saya dari ibu adalah anak tunggal, ya. Jadi saudaranya nggak banyak sekali sekarang. Nah, di dalam keluarga berencana, misalnya ada tenaga penyuluh keluarga berencana, ya, atau PLKB yang menjadi motor penggerak, ya, dalam
mensosialisasikan program-program kependudukan. Ya. Dulu ada slogan apa ya? 2 anak cukup. Ya. Laki-laki perempuan sama saja. Nah, karena orang Batak misalnya, ada orang Batak kalau belum punya anak laki-laki ya katanya akan hilang generasinya. Ya, ya orang Jawa juga kalau belum punya anak laki-laki katanya belum afdol. Ya. Tapi kalau orang Jawa nggak masalah karena pengurutan kerabatan ditarik dari garis ibu maupun bapaknya. Ya. Nah, ada di samping tadi 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja, kemudian ada penilaian yang baru, pembangunan keluarga yang berkualitas. Ya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tidak lagi dibatasi 2 anak. Boleh punya anak 3, tapi keluarganya adalah keluarga yang berkualitas. Ya. Pendidikannya tinggi, dan sebagainya. Nah, dalam bidang ketenaga kerjaan, ada portal Tarabat di India untuk melayani kawasan pedesaan, memberikan informasi tentang kesempatan kerja. Ya. Di situs web lokal dalam bahasa setempat. Kemudian juga di Bangladesh dan Senegal ada telecenter lokal, ya. Saya lewat aja. Nah, kemudian dalam bidang e-commerce, ya tentunya banyak sekarang diaplikasikan, ya, di kecamatan-kecamatan dalam program internet desa, ya, yang hingga akhir tahun 2012 sesuai dengan program penyediaan layanan internet kecamatan, ya, PLIK. Ya, sekarang di Kementerian Kemendes dan Kominfo juga bersama untuk memperluas jaringan internet, ya, sehingga sampai pulau-pulau yang terluar dan terjauh. Dalam bidang lingkungan hidup, misalnya, ya tentunya kita ada program pencemaran dan sebagainya, ya, maka perlu ada pemantauan kualitas air di kawasan pedesaan, ya, apalagi dengan masuknya industri ke pedesaan, ya, bisa menimbulkan pencemaran, ya. Sehingga pencemaran-pencemaran tadi bisa pencemaran udara, bisa pencemaran tanah, bisa pencemaran air. Ya. Itu bisa menimbulkan resiko kesehatan, ya. Penyakit gatal-gatal dan sebagainya. Ya. Karena tiba-tiba sumur air dari sumurnya berbau dan sebagainya karena ternyata dekat dengan pabrik. Ya. Nah, sehingga kemudian ya industri juga perlu diberi pemahaman perlunya mengolah limbah, ya, sebelum dibuang ke sungai dan sebagainya. Dibuang ke sungai itu kalau sudah aman, artinya tidak membuat ikan mati, misalnya, ya, harus diolah terlebih dahulu di lingkungan. Nah, dalam bidang lingkungan hidup, misalnya di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat ada program yang namanya Eco Village, ya, desa hijau, misalnya. Nah, jadi di setiap daerah dibentuk kelompok-kelompok untuk mengembangkan desa hijau. Desanya menjadi lebih bersih, sampah-sampah, terutama sampah plastik berkurang, ya. Ada bank sampah dan sebagainya. Yang kemudian melakukan penghijauan di daerah sempatan sungai dan sebagainya. Menjaga mata air bagi daerah-daerah yang mengandalkan mata air untuk kebutuhan air, ya, MCK-nya. Nah, itu perlu juga disadarkan masyarakat tidak cuma sekedar menggunakan, tapi juga perlu melakukan pencagaran, ya, melakukan kegiatan pencagaran supaya mata airnya tidak mengering. Ya. Nah, yang ketiga kita bicarakan apa itu konsep komunikasi pembangunan. Ini nanti di bagian lain akan dibahas lebih lanjut, ya. Intinya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang ke orang lain, ya, untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, ya, baik
langsung maupun tidak langsung, atau melalui media. Ya. Jadi ada tujuannya, ya, merubah pengetahuan, sikap, ya, pendapat, perilaku, ya. Nah, informasinya disampaikan baik langsung maupun tidak langsung, ya, nah, atau juga melalui media. Nah, pembangunan itu sendiri kan tujuannya adalah suatu kegiatan menuju pada ke arah sesuatu yang lebih baik. Ya. Tadi dari desa yang penuh dengan sampah, ya, desa-desa di Jawa Barat kan semakin padat penduduknya, ya, sampah itu jadi masalah, misalnya, ya. Sehingga dengan adanya program desa hijau tadi, eco village, ya, desa-desa menjadi lebih bersih. Ya. Masyarakat punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik, ya, dan sebagainya. Jadi intinya komunikasi pembangunan, ya, definisinya adalah komunikasi pembangunan itu melibatkan penciptaan mekanisme, ya, untuk memperluas akses publik ke informasi tentang informasi, ya. Ini bukan tentang reformasi. Memperkuat kemampuan klien atau klien, ya, untuk mendengarkan konstituensi mereka dan bernegosiasi dengan para pemangku kepentingan, ya, supaya masyarakat juga bisa bernegosiasi dengan para, misalnya dengan petugas pemerintah, ya, dalam kegiatan pembangunan di desanya, supaya kegiatan pembangunan di desanya menjadi lebih tepat sasaran, ya, lebih tepat guna, dan sebagainya. Ya. Dan kemudian memberdayakan organisasi akar rumput, misalnya kelompok-kelompok yang ada di desa, supaya mereka juga bisa merencanakan kegiatan pembangunan, ya, untuk mencapai proses yang lebih partisipatif. Jadi di sini perlunya melibatkan partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat, ya, di dalam kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton dan penikmat, ya, tapi masyarakat juga yang ikut merencanakan, memutuskan, ya, sehingga kegiatan pembangunan itu juga dirasakan sebagai milik mereka. Sehingga ketika program itu selesai, pemerintahnya sudah istilahnya melakukan kegiatan di tempat lain, hasil-hasil pembangunan yang ada di desanya tetap bisa dipelihara dengan baik, ya. Karena masyarakat merasa itu adalah bagian dari mereka. Ya. Nah, tentunya komunikasi pembangunan itu punya tujuan. Yang pertama terutama adalah menyampaikan informasi yang baru, ya. Informasi yang baru, misalnya tadi terkait dengan bagaimana cara mencegah terjadinya penularan COVID, ya, di dalam keluarga, yang misalnya salah satu dari anggota keluarganya sering bertemu dengan orang lain, misalnya, ya. Padahal yang lain isolasi di rumah, tidak pernah kemana-mana. Misalnya. Kemudian yang kedua adalah mempersuasi atau mengubah perasaan, ya, supaya orang tergugah perasaannya, empati dan sebagainya. Kemudian mengubah perilaku atau tindakan, lebih ke tindakan, ya. Jadi setelah mereka lebih tahu, mereka akan melakukan kegiatan yang pro tadi pro pembangunan, ya. Pembangunan itu adalah perilaku ke arah yang lebih baik, ya. Misalnya tadi di rumah tidak, bak mandinya tidak pernah dikuras, misalnya, ya. Banyak jentiknya dibiarkan saja, maka sekarang kemudian secara rutin seminggu sekali bak mandinya dikuras supaya jentik nyamuknya tidak sempat menjadi nyamuk, ya, yang punya potensi untuk menyebarkan penyakit demam berdarah dan sebagainya, ya. Kemudian mengubah pendapat atau opini, ya, yang tadinya merasa tidak mampu atau itu bukan bagian kita atau bukan kewajiban kita, maka kemudian berubah menjadi
Oh iya, memang membersihkan sampah di desanya adalah kewajiban kita. Kita perlu membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Ya, ya kita mungkin sekarang banyak bisa melihat atau bisa menyaksikan orang mungkin pakai sepeda motor, ya, ketika subuh-subuh bawa sampah, tapi dilempar saja di jalan atau dilempar ke sungai. Ya, ya saya sudah menyaksikan itu orang pakai motor, ya. Nah itu susah kan. Nah, kemudian yang kelima adalah mewujudkan partisipasi masyarakat di dalam program pembangunan. Ya. Nah ini supaya menghasilkan tadi perubahan sosial ke arah peningkatan taraf hidup. Ya. Supaya taraf hidup masyarakat lebih baik, ya, yang dikatakan lebih sejahtera kan. Nah, tadi coba kalau sampah ada di mana-mana, orang buang sembarang sampah, ya, di mana-mana, apa yang kelihatan menjadi tidak indah. Kita melihatnya juga tidak nyaman. Ya. Nah, apa itu pentingnya komunikasi pembangunan dan apa saja ruang lingkupnya? Ya. Nah, tentunya siapa yang menjadi pelakunya adalah yang disebut dengan komunikator pembangunan. Ya. Itu adalah para pihak yang menjadi sumber informasi pembangunan di berbagai bidang. Ya, kita ada pekerja komunitas atau pendamping, ya, mungkin di Kementerian Desa tertinggal juga ada pendamping desa, ya, dan sebagainya di setiap kementerian. Di Kementerian Pertanian ada penyuluh pertanian dan sebagainya. Ya. Komunikasi sains itu kaitannya dengan misalnya para petugas biro atau kontor komunikasi yang ada pada setiap kantor yang bertugas mengelola informasi untuk disampaikan ke publik, ya, agar lebih mudah dimengerti. Masing-masing kementerian, apa Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, masing-masing punya biro komunikasi atau biro humas misalnya, ya, masing-masing punya namanya. Mereka punya tugas untuk mengemas komunikasi, informasi yang ada di kementeriannya bisa disampaikan kepada publik dan publik menjadi lebih mudah mengerti. Dan kemudian ada komunikasi strategis, ini di mana para perencana komunikasi, ya, ahli strategi komunikasi di setiap badan atau lembaga, ya, atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Jadi ya sekarang peran komunikasi makin menjadi penting. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan dalam kuliah pendahuluan, ya. Segera tadi saya mohon maaf kalau ada keterlambatan karena kita punya link yang berbeda ternyata, ya. Nah, mungkin ini bisa ini kan nanti di praktikum, tolong Anda dijelaskan. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa Anda mengisi presensi kuliah, ya, baik di IPB Mobile maupun di course IPB. Ya. Jadi dua-duanya perlu Anda isi. Baik, saya kira itu mungkin ada yang mau didiskusikan. Halo Bapak, Ya, izin bertanya untuk absen yang di course itu kayaknya belum ada ya Pak ya? mungkin belum siap, nggak tahu saya. Soal teknis itu saya nggak ngerti. Ya. Nanti tanyakan ke sekretariat. Ya. Iya Pak, terima kasih. Yang di IPB mobil udah bisa? Sudah ada Pak, Oke. sudah ada kalau yang di IPB Mobile. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nah, sebagian itu apa udah semua apa belum? Jadi topik kita itu ada PPT bernarasinya. Ya. Anda bisa ini di course-nya IPB, Anda buka LMS-nya, ya.
Atau mungkin bisa ini di YouTube-nya juga ada nonton. Jadi itu mungkin durasinya 20 sampai 40 menitan ya, setiap topik Anda bisa dengarkan itu untuk memperjelas dulu kita. Nah, biasanya di kuliah sebelum-sebelumnya yang menggunakan PPT narasi dulu, baru kemudian kita ada diskusi ya. Ini nanti kita mulai pada minggu depan. Untuk minggu yang pertama full secara penuh untuk penjelasan praktikum, penjelasan kontrak perkuliahan dan materi pendahuluan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup ya. Cukup, Baik, kalau Pak. cukup dan waktunya udah habis, kita akhiri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.